Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 2. Salat malam ini pada mulanya diwajibkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dan para sahabat pun mengikuti. Hingga berkat kemaha pemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, salat ini menjadi sunnah hukumnya dengan diturunkannya Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Allah tidak ingin memberatkan hambanya, karena secara fitrah salat ini di tengah malam dan pada saat enak-enaknya sedang tidur, itu bukan pekerjaan yang mudah, perlu diperjuangkan dengan keras, perlu pengorbanan ekstra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan sesuatu yang berat untuk mencapainya, biasanya nilainya juga tinggi. Ibarat untuk mendapatkan emas murni, butiran-butiran emas yang masih mentah ditempa dan ditempa lagi, bahkan dimasukkan ke dalam bara. Sholat malam adalah ibadah yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Di saat kita capek, di saat kita lelah, di saat kita mengantuk dan asik untuk merapatkan selimut, Allah justru memanggil kita. Maka wajar bila nilai pahalanya juga tinggi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, salat apakah yang paling utama selain salat fardu? Beliau menjawab, salat malam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Salah satu keutamaan sholat tahajud ialah mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Robnya. Dan lagi pula mereka tidaklah sombong, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Al-Quran Surat As-Sajadah ayat 15 dan 16. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Tuhan kami kagum terhadap dua orang. Pertama, orang yang meninggalkan ranjang dan selimutnya di antara kecintaan dan istrinya untuk pergi sholat karena menginginkan apa yang ada di sisiku dan meminta belas kasihan dari azabku. Kedua, orang yang berperang di jalan Allah lalu pasukannya kalah. Dia menyadari bahwa dirinya harus kabur. Namun, dari ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang-orang yang mengetahui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Al-Furqan ayat 63-64. Salat tahajud juga merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kalian mengerjakan sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sebab sholat malam mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Kebiasaan sholat malam ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum periode beliau dan para sahabat. Kebiasaan sholat malam ini juga dilakukan dengan getol di era mereka dan sesudahnya. Merekalah sebaik-baik generasi sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW sendiri. Sebaik-baik umatku adalah
yang hidup pada generasi sahabatku, kemudian setelah generasi mereka, yaitu tabi'in, kemudian setelah generasi mereka, tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Muslim. Bila kita baca kehidupan mereka, sholat malam menjadi amalan yang sangat istimewa. Pernah didapati Rasulullah SAW sholat malam hingga kakinya bengkak. Umar bin Khattab pun sering menangis sehingga ada garis hitam di pipinya. Generasi sudah mereka juga memperlakukan sholat malam dengan istimewa. Untuk itu, biarlah Imam Hasan al-Basri, salah seorang tabi'in yang terkenal di zamannya, menuturkan kepada kita. Beliau berkata, "Sungguh, aku telah menemani suatu kaum yang menghabiskan malam mereka untuk mencari keridhaan Rabb-Nya. Mereka dalam keadaan sujud dan berdiri mengerjakan sholat. Mereka berdiri di waktu malam di atas kaki mereka. Air mata membasahi pipi, kadang mereka ruku dan kadang mereka sujud. Mereka tidak merasa jenuh ketika lama bergadang karena hati mereka telah diselimuti oleh rasa optimis. Mereka menikmati keletihan badan mereka demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Qayyim menggambarkan kondisi mereka. Mata mereka mencucurkan linangan air mata bagaikan hujan lebat yang turun terus-menerus saat malam. Mereka bertindak seperti rohib, tapi gagah berani saat jihad melawan musuh. Selain merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, menurut hadis di atas, sholat malam juga sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Sholat malam itu menjadikan diri kita dekat dengannya. Pada saat itu Allah turun ke langit dunia dan menjawab doa-doa hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ampunan bagi siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Adapun manfaat sholat malam sebagai pengusir penyakit dari tubuh pernah dibuktikan oleh Dr. Muhammad Soleh. Beliau melakukan penelitian terhadap 41 responden siswa SMU Lukman Hakim, Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya untuk mengerjakan sholat tahajud. Selama 1 bulan penuh mereka diuji. Dari 41 siswa ternyata tinggal 23 siswa saja yang masih bertahan. Setelah 2 bulan berjalan, tinggal 19 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mengerjakan sholat tahajud memiliki kadar hormon kortisol yang rendah. Hormon kortisol merupakan salah satu dari hormon stres. Kadar hormon semakin meninggi saat kita dalam kondisi stres. Rendahnya hormon kortisol menandakan bahwa yang bersangkutan memiliki ketahanan tubuh yang tangguh. Dr. Muhammad Soleh yang juga dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini mengatakan, bila kita melaksanakan sholat tahajud dengan ikhlas dan kontinu, akan dapat merangsang pertumbuhan sel secara normal sehingga membebaskan berbagai penyakit dan kanker atau tumor ganas. Hasil penelitiannya inilah yang mengantarkan beliau meraih gelar doktor. Kendati demikian, jangan jadikan alasan medis sebagai motivasi kita untuk mengerjakannya. Niatkanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah berdasarkan apa yang kita niatkan. Wallahu a'lam bishawab.